Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Prima Multi Talenta Teknik. Kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang ini ya, lampu emergency yang akan kita rubah menjadi lampu penerangan biasa. Lah, kenapa kita rubah? Ini sering ya kita jumpai lampu yang jenis seperti ini itu tidak berfungsi alias rusak, dan bisa dikatakan buktinya itu mayoritas baterai keringnya atau akinya itu yang rusak atau suak. Karena saking banyaknya barang semacam ini di masyarakat yang rusak, akhirnya ada ide kita jadikan lampu penerangan saja daripada nganggur alias tidak berfungsi apapun. Jadi untuk hal semacam ini ya teman-teman, ini yang sudah kondisi rusak seperti ini alatnya mudah untuk merubah menjadi lampu penerangan biasa. Kita membutuhkan ini seperti ini ya. Ini power supply-nya kita ambilkan dari power supply bekas DVD ya. Jadi ini tegangannya 5 volt kita ambil di sini. Yang tentunya ini sudah dicek dulu ya, bekerja dengan normal atau tidak. Kalau ini ditancap ke listrik, ini power supply ini dia bisa mengeluarkan tegangan 5 volt, itu normal. Yang jelas power supply-nya harus normal dulu. Jadi kalau ini ditancap ke listrik tidak jeglek untuk MCB-nya, dan di sini di outputnya keluar tegangan. Ini lampu emergency seperti ini terlihat ini rapet ya. Jadi bautnya kalau dilihat ini enggak ada. Terus bagaimana cara melepasnya, ini akan saya beritahu ya. Ini dilihat keliling enggak ada ini bautnya. Jadi kita sediakan obeng ini. Nah ini sering saya videokan ya obeng ini. Jadi ini di sini cara melepasnya agak keras nggak apa-apa, tapi pakai irama ya teman-teman. Di sini, nah ini di perbatasannya ini apa ya, dicongkel. Tapi mencongkelnya itu ini pakai hentakan ya di sini. Jadi ini pakai hentakan. Ini diketok, ini pangkal lubang ini, tapi ini ujungnya yang pas ditaruh sini, diketok. Ini nanti dia akan terbuka ini. Jadi membukanya dari depan ya. Kalau dari belakang juga tidak ada bautnya, ini sama sekali. Jadi kita harus teliti di situ. Karena ini saya kamera sendiri ya teman-teman, dan tidak ada asisten. Kalau semacam ini saya membuat videonya, saya videokan sendiri. Ini coba saya ketok saja ya, cuma saya jeda videonya sebentar. Itu tadi sudah saya ketok ya. Ini jadi kalau sudah diketok, ini longgar dia. Ini kita tinggal angkat aja. Nah, itu. Nah, ini. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, jadi cuma kancingan seperti ini dan rangkaiannya ada di bawahnya ya, teman-teman. Kita angkat ini lampunya. Nah, ini. Terdapat seperti ini. Ini baterainya yang saya bilang tadi suak, itu baterai kering. Rangkaiannya ini nanti juga tidak usah kita pakai. Ini sebenarnya bisa disambung memakai baterai HP. Namun nanti akhirnya
kalau memakai baterai HP, baterainya HP pun juga tidak akan tahan lama ya. Karena apa? Begini teman-teman. Coba saya sedikit beri penjelasan ya, walaupun videonya agak panjang nanti. Di sini ini rangkaian untuk charger ke baterainya, ke aki kering ya istilahnya, ke baterainya. Itu rangkaiannya sangat sederhana sekali. Jadi dari sistem AC 220 volt ini cuma ditahan oleh kapasitor Milar ini yang nilainya biasanya dengan kode 105 atau bisa disebut 1 mikro ya. Ini terus setelah itu masuk ke rectifier dioda ini, penyearah, kemudian langsung dimasukkan ke dalam plus minnya baterai kering ini. Nah di sini karena saking sederhananya rangkaian yang semacam ini sering membuat rusaknya ini baterai ini. Kalaupun ini diganti baterai HP yang bagus pun biasanya ya tidak bertahan lama. Kecuali kalau kita menggantinya ini dengan transformator atau rangkaian charger yang lebih bagus dari ini ya, yang tidak sesimpel ini. Yang kayak gini ini ya kelihatan sekali kalau ini mutunya jelek. Nah, demikian ya. Nanti ini hasilnya kalau sudah kita pasangi seperti ini ya, teman-teman. Nanti seperti itu. Yang gede ini, yang besar ini sudah saya rakit. Ini hasil jadinya seperti ini. Ini coba kita tancap ya. Ini contoh saja. Tapi itu nanti yang kecil juga akan kita tunjukkan ya hasilnya. Jadi ini yang besar. Nih, coba ini jacknya ini. Nah, jadinya seperti itu teman-teman. Sangat terang itu. Ya, itu kalau dari kamera gini ya terlalu terang, jadi kameranya tidak bisa dengan detail melihat lampu LED yang menyala di sini. Ini kalau kita padamkan, kita cabut gini, nah baru kelihatan dia ini lampunya LED kan ini berjajar-jajar ya, sangat banyak sekali. Dengan power supply semacam ini, walaupun lampu LED-nya ini jumlahnya sangat banyak ya, jumlah lampu LED-nya sangat banyak, ini sudah mampu. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, di sini wattnya sangat kecil ya. Jadi sangat low watt. Jadi wattnya sangat kecil alias hemat energi, hemat biaya tentunya. Jadi bisa menghemat pengeluaran listrik penerangan di rumah Anda. Sebenarnya seperti itu. Jadi kenapa saya videokan ini dengan berbagai macam alasan dan motivasi. Saya ingin Anda itu bisa mengerti, paham, dan saya ingin sekali bangsa kita itu menjadi maju dan kreatif. Intinya seperti itu. Ini setelah itu ya, teman-teman. Ini nanti line listriknya langsung saja. Line listrik ini nanti kita hubungkan di sini. Nah, ini kan ada jack ya. Tempat jack yang seperti ini masuknya di sini ini. Nah, ini nanti line input AC-nya ini ditandai dengan di sini dekatnya sekring ya. Di sini ada sekring dan ini filter tegangan AC berupa kumparan, kemudian masuk ke rectifier dioda, kemudian difilter oleh Elco 400 volt. Intinya tegangan inputnya ada di sini dari AC di rumah Anda. Kemudian outputnya DC kita pilih di sini nanti ada simbolnya GND itu ground ya atau 0, terus kemudian pilih yang 5V atau 5 volt itu. Jadi seperti itu saja. Jadi kalau kita berikan kabel seperti ini nanti hasilnya. Ini sudah saya solder. Ini kabel min ya, minusnya. Dan ini plusnya. Nah, ini nanti dua kabel ini kita hubungkan ke sini. Nah, ini lampu di sini ini ada plus sama minus. Kalau kita lihat
ini di sini, ada satunya di sini. Tinggal mengurut dari baterai di sini. Nah, ini baterai keringnya ini ada simbol plus dan min ya. Karena ini kualitasnya jelek, ini kabelnya disamakan saja sama produsennya. Merah-merah. Ya seharusnya kan paling tidak ya merah sama hitam ya, sudah perjanjian internasional. Karena warna merah itu identik langsung dengan plus ya. Simbol plus itu merah dan minus itu hitam. Itu sudah perjanjian internasional sebenarnya. Tapi karena ini produsennya nggak tahu saya kok dikasih merah semua seperti ini. Jadi kita tinggal ngurutkan nanti mana plusnya, mana minusnya, ini terlihat dari kode dari aki kering ini. Bentar ya. Videonya kita jeda, saya sambungi dulu, terus nanti kita lihat hasil akhirnya. Karena nanti kalaupun pengerjaannya saya videokan juga terlalu lama, dan Anda bisa bosan untuk melihat videonya. Karena durasinya terlalu panjang. Kita jeda dulu ya. Ini ya, teman-teman, ini tadi saya solderkan, kita perjelas ya di sini. Ini positifnya, kutub positifnya ini masuk ke sini. Saya urutkan tadi dari akinya itu. Ini kan sudah kita lepas ya. Ini rangkaiannya ini kita buang yang ini. Kita tidak pakai ini lagi. Ini plusnya masuk ke sini, kemudian ini minusnya masuk ke sini. Sesuai urut-urutan dari sini tadi. Terus ini yang mau masuk ke lampu yang kecil ini untuk senter ya. Ini juga sama, kita urutkan itu tadi. Cuma di sini ada sedikit modifikasi, saya kasih resistor dengan nilai 20 ohm ya. Merah hitam-hitam ini juga resistor copotan. Karena di sini kita lihat lampunya cuma 4. Akhirnya daripada 5 lampunya, daripada terlalu besar tegangannya, akhirnya saya tahan dengan resistor 20 ohm saja. Ini kabel AC-nya yang dari sini sementara belum saya lepas, belum saya gandengkan ke sini ya. Belum kita hubungkan ke sini. Kita coba dulu ya, teman-teman. Ini kan untuk nyoba dulu ini. Jadi sengaja belum dilepas karena untuk kita coba dulu. Ini colokannya, kabelnya. Kita hubungkan ke sumber listrik ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah itu. Nah. Wow, terang sekali ya. Sampai kameranya tidak bisa menerjemahkan. Ini sangat terang. Jadi hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi gimana ini kalau lampunya saya matikan ya. Wah, malah tambah enggak bisa menerjemahkan kamera saya. Saking terangnya itu teman-teman. Jadi seperti itu. Sebentar ya, kita cabut ini. Tuh, terang sekali kan. Tuh. Ini hemat energi. Jadi ini wattnya sangat kecil ini, seperti ini. Jadi sangat cocok kalau kita gunakan di rumah. Jadi akan mengurangi beban pembayaran listrik kita ya. Tuh, kita lepas. Coba kita sambungkan ya yang ini AC-nya itu, line AC-nya. Jadi nanti hasil akhirnya, kalau ini sudah saya pasangi lagi, kita lanjut videonya. Jadi ini nanti nggak usah bingung-bingung untuk PCB-nya ini ya, mesinnya ini langsung saja begini di sini. Karena ini line AC-nya di sini, nanti begini ya. Nah, jadi dia akan aman-aman saja nanti di situ. Ini yang ini kabelnya ini nanti kita hubungkan ke sini. Yang 2 ini kita lepas, kita ganti ini. Ini 2 ini masuk ke sini. Kita jeda bentar ya videonya. Seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya pasangkan lagi dan juga sangat mudah, tidak ada bautnya ini. Kita kembalikan kancingannya seperti asal mulanya dia. Ini pun juga ada
bentuknya agak menarik ya, ada cantolan di sini. Kalau seperti ini kan sayang kalau cuman kita buang begitu saja. Jadi kita modifikasi seperti itu. Hasilnya seperti ini ya. Setelah ini kita tancap itu tadi tempat listrik line AC-nya yang mau masuk ke instalasi rumah, listrik rumah. Ini kabelnya. Terus ini coba kita nyalakan ya. Ini jacknya. Coba kita nyalakan tuh. Nah tuh menyala kan, kita cabut. Nah itu seperti itu. Jadi hasilnya sangat memuaskan untuk penerangan, lumayan ini. Demikian untuk video kali ini, yang semoga bisa menjadikan inspirasi kreatif kekreativitasan Anda semua, dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk orang-orang di sekitar Anda juga, terima kasih mau menyaksikan video ini, dan ada kurang lebihnya, ada kesalahan-kesalahan saya dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya juga manusia biasa, tak luput dari salah dan khilaf. Kalau ada kesalahan-kesalahan saya, apapun itu bentuknya, saya mohon maaf. Terima kasih mau menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.